Emerging markets like Indonesia, money flows out of them. Nilai ekonomi kamu berapa? Dan kamu jawab 70. To Indonesia, falling rupiah, it is a national issue. Kamu lihat nilai teman-temanmu. Yamamoto dari Jepang dapat 60. We do not have a substantial growth in Japan. Ahmad dari Malaysia dapat 70. Baiklah, bekas Perdana Menteri didakwa hari ini atas pertuduhan gagal mematuhi notis pengisytiharan harta. Guys, aku lagi lihat-lihat medsos luar negeri, medsos yang berbahasa Inggris, dan di sana lagi panas banget. Banyak banget konten kreator dan analis yang bikin video dengan narasi yang seragam. Judulnya provokatif banget, kayak something strange is happening in Indonesia, ya. Sesuatu yang aneh sedang terjadi di Indonesia. Atau bahkan Indonesia is over, Indonesia sedang menuju kehancuran. Waduh, seolah-olah Indonesia tinggal menunggu waktu untuk masuk ruangan ICU ekonomi dunia, ya. Mereka bilang rupiah lagi goyang, investor kabur, kebijakan ekonomi bikin dunia luar cemas. Wah, dengar judulnya aja udah kayak mau kiamat, ya. Dan pertanyaannya guys, kenapa tiba-tiba mereka ini kompak banget mengubur Indonesia? Kenapa? Apakah ekonomi beneran lagi di ambang kehancuran? Yuk bahas. Oke, pertama-tama guys, aku mau jujur ya, gak mau sugarcoating di sini ya, membuat lapisan gula. Kita harus realistis. Indonesia memang lagi menghadapi tantangan yang signifikan dan beberapa masalahnya itu bukan masalah kecil. Tekanan terhadap rupiah ada. Kekhawatiran investor ada. Persoalan fiskal juga ada. Iya, banyak isu soal institusi, kebijakan pemerintah, semua itu korupsi, kepercayaan terhadap sistem, semua itu ada. Jadi aku gak mau bilang, tenang guys, Indonesia baik-baik saja ya. Enggak, that would be terlalu simplistik ya, itu terlalu sederhana. Indonesia has come a long way since, but markets at this point are still uneasy. Tapi tunggu dulu bos, kalau kita hanya melihat Indonesia dari satu sisi ya, kita bisa mendapatkan persepsi bahwa Indonesia itu adalah satu-satunya negara yang sedang mengalami kesulitan. Mungkin kita lihat dulu kondisi global saat ini. Global pressure, investors across the world are being cautious thanks to geopolitical tensions and uncertainties. Bayangin kamu sedang murid di international school ya, di sekolah internasional. Kamu pulang sekolah dan orang tuamu bertanya, nilai ekonomi kamu berapa? Dan kamu jawab 70. Ya, 70 itu enggak jelek-jelek amat ya. Tapi itu juga bukan nilai yang bikin orang tua bilang, wah hebat. Masih ada yang harus kamu pelajari, yang harus kamu perbaiki. Tapi kemudian kamu lihat nilai teman-temanmu. Yamamoto dari Jepang dapat 60. Ahmad dari Malaysia dapat 70. Vladimir dapat 70. John dapat 60. Kamu lihat sekeliling kelas dan mikir, lah kok nggak ada yang dapat 90? Jadi apakah nilaimu, nilai 70 itu bagus? Belum tentu, tetap punya PR ya, dan harus berusaha lebih baik, tapi harus juga lihat nilai satu kelas dulu ya, karena bisa jadi itu bukan cuma kamu yang kesulitan, bisa jadi memang soalnya lagi susah. Yuk kita jalan-jalan keliling dunia, yuk kita lihat negara-negara lain, gimana kondisi ekonomi mereka. Oke, let's go. Tetangga terdekat, Malaysia. Sekarang utang pemerintah Malaysia udah berada di kisaran 60-65% dari GDP. Itu kalau dikonversi ke angka, itu jumlahnya sekitar 1,5 triliun ringgit. Atau kalau rupiah itu juga triliunan. Itu gede banget. Dan kalau utangnya makin besar, pemerintah mereka juga harus keluar lebih banyak uang ya. Karena harus bayar bunga, harus bayar cicilan. Jadi guys, ekonomi mereka juga nggak bisa santai-santai ya, nggak bisa duduk tenang. Mereka pun mulai was-was. Kita rasa benda ini krisis, tapi sebenarnya ialah krisis. Oke, gimana dengan Singapura? Karena mereka sedang juga pusing guys. Inflation rate atau tingkat inflasi tahunan mereka baru aja melonjak ke level tertinggi dalam hampir 2 tahun terakhir. Dan pemerintah mereka bahkan sampai harus mengucurkan paket bantuan subsidi ya, dan itu miliaran dolar. Untuk apa? Untuk warganya nggak makin megap-megap, geser sedikit ke Thailand. Mereka juga sedang menghadapi masalah karena banyak uang keluar untuk membayar impor dan pemasukan dari luar negeri itu nggak cukup untuk menutup semua
pengeluaran mereka. Pabrik-pabrik Thailand juga lagi nggak bekerja maksimal. Kapasitas pabrik-pabrik itu turun ke level terendah sejak masa pandemi. Jadi tahun ini Thailand juga nggak lagi enak-enak, guys. Thailand's economic growth is not looking so bright with the onset of the energy crisis. Oke bos, yuk kita naik kelas ke raksasa Asia. Misalnya Jepang, ternyata mereka juga menghadapi masalah serius karena nilai yen turun sangat tajam terhadap dolar AS dan Jepang sangat bergantung pada impor energi, ya, impor pangan. Jadi ketika yen itu melemah, barang-barang dari luar negeri itu jadi tentu aja itu jadi lebih mahal dan ujung-ujungnya harga semuanya naik jadi lebih mahal. Inflation's back. It's been above 2%. The Bank of Japan, the central bank, will hike again. Gimana dengan Korsel? Karena di sana ada tantangan ekonomi juga. Ada masalah demografi. Angka kelahiran Korsel termasuk yang paling rendah di dunia. Jadi produktivitas melambat dan pertumbuhan ekonomi Korsel dalam jangka panjang itu juga bisa semakin berat. Terus kita pindah ke Timur Tengah, ya, ke Dubai. Pada konflik, jadi sektor seperti pariwisata, perdagangan, sektor properti mewah, ya, investasi asing, semua itu kena dampaknya. Nah, terakhir kita lihat bos-bos besar di barat. Amerika Serikat, Kanada, Australia, Eropa. Amerika Serikat masih menghadapi tekanan inflasi. Utang pemerintah terus membengkak, ya. Politik juga di sana terpolarisasi, guys. Jadi kebijakan ekonominya juga nggak terlalu stabil. Terus Eropa, negara seperti Perancis, seperti Jerman, mereka juga sedang pusing dengan kondisi pasar obligasi, ada perdebatan soal anggaran pemerintah, ada banyak masalah juga di sana. Jadi guys, kalau kita cuma melihat masalah Indonesia tanpa melihat negara lain, kita bisa salah mengira bahwa Indonesia itu satu-satunya negara yang sedang kesulitan. Jadi guys, santai aja. Setelah kita lihat satu kelas, ya, ternyata nggak cuma Indonesia yang dapat nilai kayak gitu. Bahkan ada beberapa anak pinter di pojokan dan mereka biasanya selalu dapat 90 atau 100. Dan sekarang rapornya juga merah. Jadi ya, Indonesia memang punya masalah dan masalahnya serius, guys. Tapi dunia sedang melewati fase yang sangat berat. Banyak negara lagi menghadapi tekanan ekonomi. Ada masalah demografi, ada utang, ada tekanan geopolitik. Jadi kalau Indonesia sedang dapat nilai ekonomi tak terlalu tinggi, itu guys bukan berarti Indonesia tiba-tiba menjadi anak yang yang paling bodoh di kelas. Soalnya memang lagi susah. Terima kasih udah nongkrong bareng aku, bareng Romsoft. Jangan lupa like, share, dan subscribe to the channel. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Paka-paka.